Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Jadi bagi teman-teman yang hari ini berkecimpung dan bermain di dunia cryptocurrency, baik Anda sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor, saya mengundang Anda untuk mampir nongkrong-nongkrong santai sambil ngopi, kita ngobrol-ngobrol tentang dunia kripto di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Jadi dalam dunia kripto dan teknologi blockchain ini ada dua ideologi utama teman-teman yang mengatur fungsi jaringan digital, yaitu ada istilah sentralisasi dan desentralisasi. Jadi ketika Pi Network, Web3, blockchain, dan kripto ini terus membentuk masa depan keuangan dan teknologi, penting bagi kita untuk memahami perbedaan mendasar di antara kedua pendekatan ini. Video ini akan menyelami inti dari sentralisasi dan desentralisasi, menyoroti implikasi, manfaat, dan tantangan mereka, teman-teman. Jadi perbedaan di antara sentralisasi dan desentralisasi adalah bahwa sentralisasi itu mengkonsolidasikan wewenang dan kendali dalam satu entitas atau sekelompok entitas, teman-teman. Sedangkan desentralisasi itu mendistribusikan kekuasaan dan pengambilan keputusan di seluruh jaringan partisipan. Mari kita lihat lebih detail tentang perbedaan dari kedua pendekatan ini, teman-teman. Sentralisasi ini melibatkan struktur hierarkis di mana satu entitas atau sekelompok entitas ini memiliki kekuatan dan kendali atas operasi jaringan. Dalam konteks dunia kripto, sistem yang terpusat biasanya memiliki otoritas sentral yang memvalidasi transaksi, menjaga data pengguna, dan membuat keputusan kritis, teman-teman. Sementara perbedaannya kalau dalam desentralisasi itu desentralisasi menyebarluaskan wewenang dan pengambilan keputusan di antara jaringan simpul yang beragam. Jadi memastikan ekosistem yang lebih demokratis dan inklusif. Dalam sistem blockchain yang terdesentralisasi, setiap partisipan atau simpul itu memiliki peran penting dalam memvalidasi transaksi, mengamankan jaringan, dan berkontribusi pada mekanisme konsensus. Konsep sentralisasi memiliki peran dan relevansi dalam berbagai aspek dunia digital. Di dalam Pi Network, proyek kripto yang berkembang pesat ini telah mendapatkan perhatian signifikan karena pendekatannya yang unik terhadap penambangan dan keamanan jaringan. Meskipun awalnya berdasarkan gagasan untuk mendemokratisasi penambangan kripto melalui perangkat seluler, Pi Network juga menggunakan tingkat sentralisasi selama tahap awalnya untuk mempertahankan integritas dan keamanan jaringan. Web3 ini menggambarkan visi internet, teman-teman, yang terdesentralisasi. Jadi di mana pengguna memiliki kontrol atas data dan identitas digital mereka. Namun pengembangan Web3 terutama di dalam Pi Network mungkin akan melibatkan tata kelola terpusat selama proses evolusinya untuk memastikan transisi yang lebih lancar dan menghindari potensi resiko keamanan, teman-teman. Bahkan di dalam dunia blockchain, beberapa jaringan menunjukkan sentralisasi untuk mengatasi masalah skalabilitas dan kinerja. Beberapa blockchain mungkin akan mengimplementasikan mekanisme sharding atau metode lain untuk meningkatkan jumlah transaksi, meskipun dengan konsekuensi kurangnya desentralisasi sepenuhnya, teman-teman. Seiring dengan perkembangan dan ekspansi Pi Network, sistem ini
bertransisi dari sentralisasi menuju desentralisasi yang lebih besar, teman-teman. Semakin banyak pengguna yang menjadi simpul aktif dan memvalidasi transaksi serta menjaga konsensus jaringan melalui perangkat seluler mereka, ini akan menghasilkan ekosistem kripto yang terdistribusi dan terdesentralisasi. Jadi intinya teman-teman, dalam perbedaannya, kalau sentralisasi itu ada yang ngatur, ada big boss di atas. Kalau desentralisasi itu yang memutuskan masyarakat secara luas. Sama dengan misalkan kalau kita di sebuah komunitas, kalau sentralisasi ada penguasa yang menentukan kebijakan, sehingga apapun yang dia katakan itu seluruh anggota komunitas harus mengikuti. Tetapi kalau dalam desentralisasi itu istilahnya sama dengan bahasa di negara kita itu musyawarah untuk mufakat. Jadi kesepakatan bersama apa yang harus dicapai baru dilakukan bersama-sama. Istilahnya seperti itu. Jadi kesimpulannya teman-teman, dalam lanskap yang terus berkembang dari Pi Network, Web3, blockchain, dan dunia kripto, memahami perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi itu sangat penting teman-teman. Karena kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan tantangan mereka, dan penerapannya tergantung pada persyaratan dan tujuan proyek tertentu. Jadi saat industri terus berkembang, mencari keseimbangan yang tepat di antara sentralisasi dan desentralisasi, ini akan membentuk masa depan keuangan dan teknologi, kemudian membawa era inklusivitas dan inovasi baru teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan apakah Pi Network bersifat desentralisasi, artinya musyawarah untuk mufakat, atau sentralisasi, atau memiliki sistem terpusat. Kalau kita lihat perjalanan Pi Network teman-teman, Pi Network dimulai dengan tingkat sentralisasi selama tahap awalnya untuk memastikan keamanan jaringan. Namun, kita harus jujur secara bertahap, sistem ini bertransisi menuju desentralisasi seiring semakin banyaknya pengguna yang menjadi simpul aktif dan berpartisipasi dalam proses validasi. Oke teman-teman, demikian update informasi hari ini tentang perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi, antara sistem terpusat dengan sistem komunitas teman-teman. Semoga bisa menambah wawasan dan literasi bagi kita semua, terutama bagi kita yang bergabung di dalam ekosistem Pi Network. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.